Hari ini materi selanjutnya tentang ANN. Apa itu ANN? Artificial Neural Network atau biasa disebut dengan JST, jaringan saraf tiruan. Ya. Kira-kira apa tuh JST itu? Neuron, oke. Oke, baca aja deh ya. Oke, materi kita hari ini ya. Oke. Nih, dibaca dulu deh. Dibaca Anda pahami. Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Siberia. Sebelahnya? Mas Rara. Mbak Rara? Tara. Oke. Ketemu berapa kali? Udah sering? Waktu pertama kali ketemu, kemudian kedua kalinya ketemu langsung kenal atau lupa-lupa ingat? Langsung kenal. Udah tahu kalau itu Mbak Tara gitu. Oke. Tapi awal-awal perkuliahan kan kalian selalu online ya. Ketika perkuliahan pertama kali offline, Anda kan belum pernah ketemu berarti. Apakah Anda mengingat wajah teman-teman kalian yang biasanya di Zoom kemudian tiba-tiba hadir di depan Anda? Oh, ini namanya ini gitu. Kebanyakan nggak sesuai. Oke. Lebih ganteng mana, Mas? Lebih cantik mana deh? Saya tanyanya lebih cantik mana? Oh, lebih cantik di Zoom. Daripada aslinya gitu. Jahat banget ya, Mbak. Oh, tidak asli. Mampu mengingatnya? Mbaknya mampu mengingat bahwa oh ini Mbak Tara gitu ya. Oke. Bisa Anda analogikan sama dengan yang ini? Ya, misalnya begini. Dua orang ya, A dan B. Si A itu masih mampu mengenali wajah si B walaupun sudah lama tidak berjumpa. Ya, berjumpa paling cuma lewat Zoom aja, tiba-tiba hadir gitu ya. Dan si A sudah banyak menemui wajah-wajah baru selain si B. Walaupun si A itu sudah ketemu dengan teman-temannya yang lain, tapi masih ingat wajah temannya. Ya. Kemudian juga si A juga mampu membedakan berbagai macam ciri teman-temannya. Misalnya nih, masnya berada di sini sendirian. Habis itu sendirian ya, datanglah temennya di ujung sana. Oh ini dengar suara sepatunya nih kayaknya si Eko deh. Bisa dengar dari suara dia jalannya gitu bisa mengenali? Bisa. Kadang kita di rumah gitu ya, orang tua kita pulang, motornya, oh ini pasti bapakku datang, itu kan bisa mengenali kan ya? Gitu ya. Ada contoh yang lain selain ini? Oh dari baunya, bisa, betul ya? Biasa. Dari wangi parfumnya, oh ini pasti Mbak ini nih kalau parfumnya udah lewat gitu ya, dari baunya bisa kan? Bisa. Manusia mampu mengenali, merasakan ya. Nah, tapi ini si mesin loh, kita ngajarin mesin untuk bisa mampu mengenali. Bisa dilakukan? Bisa. Kita hari ini mempelajari perkenalan ya ini ANN atau Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan ya. Kok agak-agak ngeri kita belajar saraf gitu ya. Enggak sopan kan ini? Nah, mungkinkah kita bisa menirukan sistem saraf manusia ke dalam suatu teknik komputasi? Mungkin ya. Tapi sedekat apa kebenarannya? Apakah selalu tepat? Ya, nanti kita buktikan ya. ANN atau JST itu merupakan salah satu upaya manusia untuk memodelkan cara kerja atau fungsi saraf manusia ke dalam tugas-tugas tertentu.
Jadi mesin itu nanti akan belajar seperti layaknya manusia melalui namanya jaringan saraf tiruan, ya. Kok agak-agak ngeri gitu ya? Belajarnya enggak kan? Nah, nanti ini ada komputasi matematika soalnya. ANN ini adalah salah satu model pembelajaran ya yang terinspirasi dari cara kerja jaringan saraf biologis otak manusia. Jadi nanti ada susunan saraf manusia diadopsi oleh mesin ya. Jadi sebenarnya sudah lama sekali ya, sudah dimulai dari sebelum Indonesia merdeka tahun 1943 ya. Di konsep ANN ini sudah mulai diformulasikan model matematisnya untuk sel-sel otak manusia ya. Nah, seperti ini susunan saraf manusia ya. Ada nukleus itu atau intinya, inti dari saraf yaitu akan memproses informasi. Kemudian ada dendrit. Dendrit ini menghasilkan informasi yang dihasilkan oleh nukleus, kemudian disebarkan ke jaringan saraf yang lain, ya, seperti itu. Nah, di sini ada 4 utama jaringan saraf biologisnya, ada soma, ada dendrit, ada akson, ada sinaps, ya, sinapsi. ANN ini istilahnya kalau soma itu neuron, kemudian akson itu sebagai outputnya, ya. Nah, lalu fungsi model matematisnya seperti ini. Bisa dipahami di sini? Jadi yang di bagian sini ini sebagai input, ya. Input yang dilakukan oleh saraf manusia ini sebagai neuronnya di sini. Kemudian ada sinapsinya untuk bobotnya. Kemudian dari sini kita jumlahkan ya, kemudian ada yang membangkitkan namanya fungsi aktivasi sampai menghasilkan sebuah output. Jadi begini kira-kiranya. Kalau kita mengambil sebuah keputusan, akan banyak sekali input ya. Ketika kita ingin menyeberang jalan, kira-kira input yang manusia akan berpikir bagaimana caranya dia akan menyeberang jalan. Apa? Input atau faktor-faktor yang penting ketika si manusia itu memutuskan untuk berani menyeberang jalan saat itu. Nah, ada kendaraan atau tidak, itu input kan? Ada kendaraan apa tidak. Kemudian apalagi? Apa? Lampu? Cepat, kalau misalnya ada, kita perhitungkan. Ini kira-kira kendaraannya dekat atau jauh. Kalau misalnya jauh, apakah kendaraan itu melaju sangat cepat atau lambat? Kalau misalnya lambat, berarti kita sampai nyebrang ya, sempat ya. Tapi kalau cepat, ya bisa jadi kita ketabrak. Kan gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan input. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Jadi ketika manusia berpikir, itu banyak sekali hal-hal yang dipertimbangkan. Kemudian di situ ada bobot, input weight, bobot. Apa sih itu input weight? Kalau kita manusia berpikir kira-kira apa? Contoh yang tadi deh. Ya, tadi cepat lambatnya kendaraan. Kan berhitung kan ya. Kalau misalnya sama-sama ada kendaraan dari sisi kiri misalnya. Apakah ini cepat? Cepatnya seberapa? Kalau lambat, lambatnya seberapa? Itu dikasih bobot. Bobotnya pasti lebih berat yang cepat. Misalnya kan ya, lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi manusia memutuskan. Semuanya itu dijumlahkan faktor-faktor itu sampai akhirnya kita memutuskan bahwa saya akan menyeberang jalan. Itu. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi si mesin itu kita ajarin juga. Ya, dari sekian banyak input, kemudian input tersebut masing-masing diberi bobot, ya. Lalu bagaimana cara menentukan bobotnya? Ini kalau kita berpikir kalau bobot itu setiap manusia pasti mengambil keputusan itu pertimbangannya berbeda-beda. Ya, belum tentu Mas apa Mas?
sama dengan Mas Arul itu keputusannya sama. Pasti pertimbangannya berbeda. Begitu juga dengan mesin karena inputnya beda-beda. Kalau manusia itu diberi akal, pasti akan gampang sekali kan menentukan bobot. Tapi kan mesin nggak diberi akal. Gimana caranya menentukan masing-masing bobot? Itu dilakukan secara random, ya. Kadang juga ada bobot yang dipikirkan oleh manusia itu yang tidak tersirat. Misalnya ketika Anda memutuskan sesuatu ingin pergi ke suatu tempat, kalau ditanya alasannya, atau gini aja gampangnya deh, Anda menyukai perempuan, ya Mas ya, suka gitu, suka. Kalau ditanya kenapa Anda suka, nggak ngerti deh, pokoknya suka aja, gitu. Iya. Kalau ditanya kenapa Anda suka si Laila misalnya, ya karena suka aja, sulit diungkapkan dengan kata-kata gitu kan, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah mesin kan susah kayak gitu ya, mesin susah kayak gitu, makanya itu diberi bobot, bobotnya itu acak ya. Kalau manusia kan bisa aja, bisa dipahami ya, sampai akhirnya Anda memutuskan untuk melamar Laila misalnya. Oke, ini aspek biologis dari neuron tadi ya. Jadi dendrit ini sebagai input vektor yang ujung-ujungnya tadi ya sebagai input vektor, kemudian soma itu yang di tengah itu sebagai sel badinya. Jadi ini berfungsi untuk menjumlahkan semua input berikut bobotnya. Kemudian ekson itu menerima sinyal dari soma, kemudian kalau dia sudah sesuai dengan ambang batas atau threshold, maka dia akan meneruskan ke neuron yang lain ya. Karena di manusia kan sistem sarafnya neuronnya pasti ribuan ya. Ini coba ini Anda pahami dulu sampai akhirnya Anda bisa menganalogikan bahwa dari sistem saraf manusia itu di model matematikanya itu seperti ini gitu. Silahkan dibaca dulu. Karena ini tadi baru saya upload ya, lupa upload. Ini adalah satu neuron, ya, satu neuron. Kemudian pada dasarnya satu neuron itu akan memproses informasi, ya. Kemudian sinyal akan dikirimkan di antara neuron-neuron tersebut melalui penghubung dendrit atau akson. Ini dendrit ujung-ujungnya. Nanti akan banyak sekali neuron-neuron di sini, kemudian nanti dihubungkan dengan dendrit dan akson. Ya. Setiap elemen tersebut memiliki penghubung, setiap penghubung memiliki bobot yang akan ditambahkan atau dikurangi sinyalnya, disebut dengan weight. Jadi di sini neuronnya sebagai input, ya, kemudian ada input weight-nya. Kemudian di sini dijumlahkan terdapat fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi itu sebagai penyeimbang, ya. Ketika data itu kan pasti tidak linear ya, tidak pasti linear. Jadi ada juga non linear. Jadi makanya dibutuhkan fungsi aktivasi. Nanti kalian akan belajar di aljabar linear. Belajar kan? Oke. Semester ini ya? Oke, dosennya Pak Kumara. Pak Kumara. Ini dijumlahkan sampai akhirnya mengambil keputusan dibandingkan dengan nanti ambang batasnya ya. Menghasilkan sebuah output. Ini kalau dasar teorinya kalau dipahami mungkin agak sulit ya. Nanti saya kasih skripnya, contoh skrip dalam bentuk Python. Silahkan Anda uji cobakan nanti di rumah. Skrip Python bisa Anda running, Anda menggunakan Google Colabs ya, atau Anda menginstal sendiri di rumah ya. Cuman mungkin kalau menginstal ya silahkan. Ada beberapa
Ya kadang instalasinya gagal, nanti bisa dicoba lagi seperti itu. Model ANN, yang di rumah masih kedengeran suara saya? Cek cek. Aman Bu, kedengaran jelas Bu. Oke. Model ANN dipengaruhi oleh berbagai macam bentuk ya, ada jaringannya, kemudian ada fungsi aktivasinya, ada metode pembelajarannya. Ini nanti akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya. Karena arsitektur jaringan itu sangat banyak ya, jadi tergantung dengan neuronnya. Contoh, neuron anak-anak dengan neuron orang dewasa lebih banyak mana? Sel sarafnya lebih banyak orang dewasa. Kesimpulannya apa? Semakin dewasa, semakin pintar, ya, semakin banyak. Ketika anak-anak punya neuron yang sedikit, artinya kan terhubungnya juga sedikit. Mengambil keputusan mereka terbatas. Beda halnya dengan orang dewasa dengan neuron yang sangat lengkap, ribuan jutaan neuron ya, yang saling terkoneksi sama lain sehingga proses pengambilan keputusan itu menjadi lebih cepat dan tepat. Oleh karena itu semakin banyak neuron ya, berarti kan semakin tepat, semakin pintar gitu kan ya. Nah, itu berpengaruh pada arsitektur jaringannya. Jadi nanti arsitektur jaringan itu tidak hanya terdiri dari satu lapis neuron, tetapi itu akan banyak sekali lapis neuronnya. Kira-kira terhadap komputasi berpengaruh kepada apa? Lebih cepat berpikir anak kecil apa lebih cepat berpikir orang dewasa? Orang dewasa ya, karena orang dewasa itu terlalu banyak pertimbangan. Begitu juga dengan neuron di ANN ya. Semakin banyak neuron, maka komputasinya semakin lama. Tapi bisa jadi semakin tepat ya. Beda halnya dengan neuronnya sedikit kayak anak kecil, taruhlah kalian masih umur belasan, masih labil gitu ya. Ketika mengambil keputusan ya pokoknya ada kunci motor gantung di dekat pintu gitu, udah aku pengen jalan-jalan ambil aja. Gitu kan ya. Habis itu di jalan ngebut-ngebutan, belum berpikir gimana dampaknya. Ya, karena belum nyanda ibaratnya sampai ke sana ya. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan untuk melakukan adaptasi nilai-nilai yang menggambarkan koneksi bobot. Tadi kan inputnya banyak. Ya. Inputnya banyak, otomatis banyak sekali pertimbangan yang harus kita pertimbangkan. Begitu juga dengan konsep ANN ya. Semakin sering kita belajar, semakin pintar, ya enggak? Ya ada juga sih semakin sering belajar tapi malah bukannya tambah pintar tapi tambah bukan bodoh sih, mumet Mas. Mungkin seperti itu ya analoginya. Kelebihan dari ANN itu bisa belajar beradaptasi, yaitu proses pembelajaran bagaimana melakukan pekerjaan berdasarkan apa yang diberikan. Data latihnya ya. Kemudian misalnya begini nih, anak kecil kalau diajarin belajar jalan, apakah langsung bisa? Pak, dari apa dulu tuh? Rangka, berdiri. Kalau udah berlari berdiri sekian detik baru bisa melangkah satu kaki, jatuh, bangun lagi, sampai akhirnya bisa jalan, sampai akhirnya bisa berlari ya. Itu namanya proses belajar. Begitu juga dengan mesin. Mesin apakah langsung bisa? Enggak, harus kita stimulus dulu, diajarin dulu. Dikasih contoh ya, dikasih contoh. Dikasih contoh dulu walaupun salah-salah, tapi karena sering belajar,
terus akhirnya menjadi terbiasa dan bisa ya proses pembelajaran. Jadi belajar itu cukup lama kan? Sampai akhirnya dari kecil sampai sekarang Anda sudah bisa berlari, ya enggak? Ya lama. Begitu juga dengan mesin. Jadi mesin itu harus dikasih data yang banyak, kemudian harus sering-sering dilatih ya. Robot ya seperti hanya robot. Robot itu kan kalau semakin sering diajarin dia semakin pinter. Nah, ini salah satu dari adaptasi syaraf manusia tadi ke dalam bentuk matematikanya. Atau disebut dengan TLU, Results Logic Unit ya. Ini diperkenalkan oleh Warren dan Walter di tahun 1943 ya. Di mana X1 dan X2 itu adalah sebagai input sampai dengan XN untuk satu neuron ya. Kemudian di setiap input diberikan bobot. Bobotnya dari W1 sampai dengan WN. Dari semuanya itu semuanya disebut dengan input ya, X dan input itu nanti kan akan dikalikan kemudian dijumlahkan. Dijumlahkan ya. Kemudian T result itu adalah ambang batas. Kalau sudah melebihi ambang batas berarti oke, selesai. Artinya sudah sesuai targetnya. Tapi kalau kurang maka dia akan belajar terus ya. Misalnya tadi kesuksesan seorang anak itu bisa berjalan kalau dia sudah bisa berdiri. Kalau sudah bisa berdiri mungkin sebentar lagi dia akan bisa berjalan. Tapi kalau si anak itu masih merangkak berarti kan masih jauh ambang batasnya ya. Maka dia harus terus diajarin lagi sampai akhirnya bisa berdiri, sampai akhirnya bisa berjalan. Bisa dipahami sampai di situ? Itu result ya. Sampai kemudian akhirnya Y itu adalah outputnya. Jadi kalau kita analogikan, bukan analogi lagi ini, konsep matematisnya ya. Konsep matematisnya maka rumusnya F sama dengan sigma semua input dikalikan dengan bobotnya. W dikali X kemudian dijumlahkan untuk satu neuron ya, satu layer ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ini konsep dasar ya. Walaupun saat ini sekarang ANN ini sudah sudah tidak digunakan lagi, bukan tidak digunakan. Semakin ke sini perkembangan ilmu pengetahuan itu semakin berkembang. Jadi ANN itu sudah di level RNN, CNN, kemudian BLST, mRNN dan sebagainya. Ya, jadi ANN ini cikal bakalnya. Jadi kita di sini belajarnya konsep dasarnya ya, konsep dasarnya. Kemudian hasil penjumlahan tadi ditransformasikan menggunakan sebuah fungsi nonlinier disebut dengan fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasi ini merupakan hasil penjumlahan bobot sinyal dibandingkan dengan nilai ambang batasnya. Jadi nanti ada ambang batas itu antara 0 dan 1 ya. Jadi kalau udah 1 berarti udah selesai proses pembelajarannya. Tapi kalau masih jauh berarti harus dilakukan proses pembelajaran lagi ya, seperti itu. Ini permasalahan linier dan non-linier. Pernah belajar ini kan? Kapan data itu disebut linier, kapan tidak? Masa belum? Misalnya begini deh kasusnya, ketika Anda berkendara, semakin cepat berarti waktunya semakin cepat ya. Itu linier, ya enggak? Kecepatan sebuah kendaraan akan berjalan sangat cepat, maka cepat nyampainya juga kan? Berarti berbanding lurus dengan waktu berbanding lurus dengan kecepatan. Itu namanya linier. Ya. Kalau non linier seperti apa permasalahan non linier? Tidak berbanding lurus. Artinya ya contohnya apa ya? Apa contohnya? Yang non linier.
Apa? Non-linear. Ya artinya non-linear itu ya dipengaruhi oleh banyak hal ya. Nah, akhirnya kalau digambarkan, kalau linear tadi kan kalau digambarkan semakin cepat, maka dia semakin cepat nyampainya, waktunya semakin kecil kan linear ya. Tapi kalau non-linear itu pasti grafiknya seperti itu. Ini fungsi aktivasinya, saya tidak akan membahas lebih jauh tentang fungsi aktivasi. Ini saya rasa ada di mata kuliah aljabar linear ya. Jadi ada sigmoid, ada Gaussian, ada Tanha. Jadi sebenarnya di sini fungsi aktivasi itu merubah ya, merubah neuron menjadi non-linear. Non-linear ya. Jadi ya makanya di situ ada eksponensial 1 ya, sampai 1. Ya, kalau menjelaskan ini harusnya dosen matematika ya, yang ahli. Kemudian di sini di arsitektur jaringan tadi ada input, hidden, dan output layer. Yang mana yang disebut dengan input? X, X1, X2, Xn itu input ya. Kemudian nah ini adalah gambaran dari neuron yang saling berhubung satu sama lain. Ya. Ada berapa neuron di situ? 4. Yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah input layer. Oke. Untuk satu neuron. Kemudian yang di tengah itu adalah hidden layer. Fungsinya hidden layer di sini menjumlahkan dari input tadi. Kemudian setelah di hidden layer ada output layer atau disebut dengan Y. Ya. Jadi X1, X2 ini sebagai input ya. Kemudian penjumlahannya di sini sum X dikali W itu dilakukan di hidden layer. Kemudian yang result atau Y-nya itu dilakukan di output layer. Bisa dipahami sampai sini? Yang di rumah bagaimana? Ada chat? Jelas banget, Bu. Begitu juga lari dari kenyataan, Bu, kalau udah dewasa. Oh, ini ngomentari tadi ya, tapi telat ya, kita udah. Oke. Ini input layer, kemudian ini hidden layer, dan ini adalah output layer. Semakin banyak input layer, maka hidden layer juga akan semakin banyak. Seimbang lah ya. Output layer pasti 1. Neuron dan perseptron. Ya sebenarnya sama. Kalau neuron itu sel saraf ya. Sel saraf manusia, di istilah biologisnya itu disebut dengan neuron, tetapi kalau di ANN yaitu dinamakan dengan perseptron ya. Sama saja. Jadi ini balik lagi ke tadi ya. Ini yang pertama. Jadi ada X, ada bobotnya, kemudian dijumlahkan di hidden layer, kemudian dengan fungsi aktivasi akan menghasilkan output layer. Jadi cuma ada 3 input, hidden, output. Input itu adalah X-nya, kemudian di hidden itu adalah perkalian bobotnya, kemudian dijumlahkan. Kemudian di output layer itu adalah pengecekan threshold atau ambang batasnya. Udah, itu konsep dasar dari neuron. Sederhana kan? Sederhana saat ini. Nanti setelahnya tambah rumit ya. Ya, kita dengarkan dulu azannya.
Bisa kita lanjutkan? Kita lanjutkan ya. Tadi rumusnya tadi apa awalnya? Sigma W dikali X ya. Nah itu terbaru ada B. Kenapa perlu B? Ada yang tahu? Ya? Kenapa kok tiba-tiba di situ ditambahkan bias atau B? Untuk salah satu kelemahan dari TLU tadi, ya, tidak ada aturan bagaimana melakukan training. Contoh, ini tadi kan perkalian ya, W dikali X, W, terus X ini adalah input. W itu secara acak dari 0 sampai sekian. Dari 0 sampai 1 dan bilangnya kecil-kecil 0, sekian gitu. Nah, di perkalian kalau misalnya acaknya itu ketemu 1 berarti bernilai lebih dari 1 kan ya? Ya, kalau dijumlahkan. Tapi kalau W ini ternyata 0, misalnya di sini X-nya berapalah? 1. Hasilnya apa? 0. Akan berhenti. Tidak ada artinya kan, berapapun dikalikan dengan 0 maka akan hasilnya 0. Gitu? Nah, oleh karena itu kenapa diberikanlah bias. Bias ini sangat kecil, bilangannya 0 sampai 1 untuk menghindari kalau nilai input di sini itu bernilai 0 atau bobotnya sehingga ditambahkan dengan B. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ini nolnya lebih dari biasnya itu lebih besar dari 0 ya, bukan 0 sampai sekian. Jadi 0, sekian. Ya, saya. Maka disebut juga dengan perseptron. Ya. Jadi kalau ya umumnya kan seperti itu W kali X. Tapi untuk menghindari bernilai 0 tadi yang berpengaruh terhadap training, maka ditambahkan faktor bias di sana. Oke. Pengaruh bias not menyebabkan model menjadi lebih fleksibel, khususnya input yang bernilai 0. Tanpa bias, maka nilai B hanya yang bisa berubah-ubah ya. Jadi ya dia tidak akan mencapai 0 karena ditambahkan dengan bias yang lebih besar dari 0. Contoh ya, jika ada persamaan seperti ini, halo masih bisa berkonsentrasi yang belakang? Misalnya ada 2 input, X1 dan X2. X1 itu adalah hasil tes, X2 itu adalah grade-nya. Terdapat persamaan sebagai berikut ya. Kita anggap ini sebagai kasus regresi. Pertanyaannya, apakah misalnya jika nilai tes mahasiswa itu 7 dan grade-nya itu 6, apakah mahasiswa itu akan lulus tes? Lulus apa enggak? Ya, tinggal kita masukkan saja. Ya. Apakah siswa ketiga akan diterima? Maksudnya udah lolos ya. Tinggal kita masukkan saja rumusnya ya. Prediksinya 1 itu berarti diterima, 0 itu berarti tidak diterima ya. Jadi dengan persamaan seperti ini kita tinggal memasukkan nilainya ke dalam persamaan ini sampai akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa siswa tersebut akan diterima. Dari mana? Ya udah dikalikan aja. X-nya tadi 7, berarti 2 dikali 7, ditambah 1 dikali 6, minus 2 kan? 2 itu lebih besar dari 0. Maka keputusannya siswa akan diterima. Lalu bagaimana, ini contoh lain ya, sorry. Ini ya, yang mana?
Iya, itu bobot, heeh, sorry kelewatan saya, itu bobotnya. Weight-nya, acak ya, acak. Ya, jeli ya, jeli. Ini dari sudut pandang neuronnya. Contoh saya kasih contoh lagi. Hmm. Seorang pria rutin makan siang di sebuah kafe. Waduh, makan siang di kafe terus tiap hari nih. Makanan yang dipesan adalah ikan bakar, nasi putih, dan segelas teh manis. Selesai makan, dia selalu membayar di kasir 85.000 tanpa tahu rincian harganya. Setelah beberapa hari memesan makanan yang sama, pria tersebut mulai menebak-nebak berapa sih sebenarnya harga makanan masing-masing. Coba ini tebak-tebakan ya. Berapa harga masing-masing makanan menggunakan algoritma artifisial? Dari sisi matematikanya gimana formulasinya? Pokoknya ikan bakar plus nasi putih plus segelas teh manis sama dengan 85.000. Namanya menebak-nebak, ya kan? Karena tidak didukung oleh data yang kuat. Ya. Ini contoh perhitungannya. Bagaimana ANN bisa memformulasikan. Ini tanpa solusi akhir ya. Ini baru ya sederhana aja ya, sifat tanpa solusi akhir. Namanya aja tebakan. Setiap jenis makanan adalah input X, yaitu ikan bakar, X nasi, dan X teh. Bisa dipahami? Itu adalah X ya. Sedangkan porsi atau weight-nya disimpulkan dengan W ikan, W nasi, W teh. Total harga yang dibayar adalah F. Kita masukkan aja rumusnya. Rumus umum di situ adalah W dikali X ya. Kemudian dijumlahkan. Menentukan nilai awal dengan cara menebak weight-nya ya. Kita tebak aja misalnya kasih 2 untuk ikan, 5 untuk nasi, 3 untuk teh. Tinggal kita masukkan rumus 2 kali 5.000 plus 5 kali 5.000, 3 kali 5.000 sama dengan 50.000. Apakah realistisnya F lebih besar dari prediksi? Selisih jauh banget ya, 35.000, ya enggak? Itu disebut dengan residual error. Ya, karena menyimpang cukup jauh kan simpangannya, harusnya kan 85.000. Tapi dengan menebak-nebak itu tadi selisihnya cukup jauh yaitu 35.000. Maka apa yang akan dilakukan? Training lagi, belajar lagi. Kayak tadi tuh loh. Ya, seorang anak kecil mau belajar jalan harus bisa berdiri dulu. Gak mungkin merangkak langsung lari. Langsung jalan kan mungkin kan harus berdiri dulu stepnya. Nah, ini masih jauh. Residual errornya masih jauh, selisihnya 35.000. Maka dilakukan proses pembelajaran lagi. Jadi pada dasarnya learning, proses belajar itu adalah mencari nilai W yang baru. Jadi sebenarnya kita cuma ngupdate W itu aja, diupdate tebak-tebakan. Ya. Hingga tercapai nilai akhir dengan residual error yang kecil. Kalau sudah sampai F aksen itu 84.000, kira-kira tepat kan? Mendekati ya. Selisihnya cuman
1.000 sehingga kita bisa menebak harga ikan, harga nasi, dan harga teh. Kira-kira gambarannya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi memecahkan masalah melalui matematika. Learning rule, tadi proses learning ya. Ada training lagi, kemudian dievaluasi, kemudian ditambahkan testing. Ya, silakan Anda baca dulu deh. Ada yang mau ditanyakan dari slide ini? Kalau sudah dievaluasi, ngapain di testing lagi? Evaluasi itu dilakukan oleh data yang sama. Tetapi kalau testing dilakukan oleh data yang di luar proses training. Untuk ngetes. Untuk ngetes ya. Jadi makanya di sini sifatnya tidak wajib. Tapi penting. Karena begini, mesin itu dia belajar dengan data yang sudah diberikan. Dia akan pintar. Tapi kita perlu ngetes, kalau dikasih data yang baru, mampu nggak dia menyelesaikan? Kalau dia tidak mampu, berarti bisa jadi mesin itu hanya pintar dengan data yang sudah diberikan, tetapi rada bodoh dengan data yang baru. Oleh karena itu perlu testing. Testing itu di luar data training. Bisa ya? Ini tadi nilai W dipilih secara random, jadi pada saat proses learning sebenarnya yang kita cari adalah nilai W yang mendekati nilai akhirnya ya, prediksinya. Jadi sebenarnya kita tuh hanya merubah-rubah nilai W, mencari nilai W yang paling optimal ya. Selesai, bisa dibaca buku referensinya. Saya nggak tahu di perpus ada apa enggak bukunya, tapi saya punya ya. Itu silahkan. Ini materinya saya ambil dari beberapa buku machine learning. Kebanyakan saya ambil dari bukunya Pak Suyanto, bukan Suyanto Amikom ya, Suyanto dari Tell You. Kemudian juga dari materi saya pada saat saya jadi instruktur di acara Kemendikbudristek yaitu tentang microcredential AI. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, habis ya waktunya ya. Habis pas. Setelah ini ada perkuliahan lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup? Udah lapar ya? Udah lapar ya? Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.